Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ini kita masuk ke pertemuan 13, masih dengan mata kuliah analisis kebijakan moneter. Saya Warindasari sebagai dosen pengampunya dan materi kita hari ini menganalisis kebijakan moneter. Oke, sama bagaimana dengan capaian pembelajarannya. Nah, di sini mahasiswa diharapkan dapat bertokok Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menunjukkan sikap religius, juga mampu memahami teori, fenomena, dan berbagai permasalahan ekonomi. Lalu menguasai strategi kebijakan dan penerapan aplikasi ekonomi, juga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mampu menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang ekonomi yang dapat dipublikasi atau disebarluaskan. Oke, ini ada review sedikit pertemuan 12. Nah, bagaimana di sini membahas tentang kebijakan moneter itu sendiri. Nah, jadi kebijakan moneter itu yang berevaluasi dan beradaptasi untuk mempertahankan relevansinya dalam menjaga stabilitas makroekonominya. Tengah misalnya landscape keuangan yang berubah cepat akibat digitalisasi, dan juga instrumen baru ini melengkapi yang bukan menggantikan fondasi yang lebih terbukti. Lalu digitalisasi sebagai pilar, bagaimana transformasi digital itu bukan sekedar pilihan teknologi, melainkan prasyarat strategis untuk mendorong inklusi keuangan yang merata, yang efisien ekonomi dan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Lalu ada kolaborasi di sini, di mana tidak ada satu aktor yang dapat bekerja sendiri pada sinergi Bank Indonesia sebagai regulator, industri keuangan sebagai inovator, dan masyarakat sebagai pengguna adalah fondasi ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Nah, ini membahas tentang teknik analisis kebijakannya dengan beberapa data-data sekunder. Jadi, sudah tahu kan kenapa kebijakan moneter itu penting? Nah, itu sebagai fondasi dari si stabilitas ekonomi itu. Bagaimana stabilitas ekonomi adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan. Tanpa pengendalian inflasi dan nilai tukar yang baik, perekonomian juga akan rentan terhadap guncangan dan ketidakpastian global. Lalu alat utama pengendalian. Jadi kebijakan moneter itu adalah instrumen primer yang digunakan bank sentral untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga secara bersamaan. Nah, relevansinya adalah analisis itu memahami teknik analisis kebijakan moneter yang sangat krusial bagi pembuat kebijakan, di mana pelaku pasar keuangan itu secara akademisi dan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, ini adalah fondasi daripada kebijakan moneter, di mana tujuannya itu adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mencakup dimensi stabilitas inflasinya, mencakup dimensi stabilitas nilai tukarnya. Jadi kalau stabilitas inflasinya itu mulai dari daya beli rupiahnya terhadap uang, terhadap barang dan jasa. Nah, kalau stabilitas nilai tukarnya itu terhadap mata uang asing dan stabilitas sistem pembayarannya juga. Lalu bagaimana bauran kebijakan terintegrasi? Nah, bauran kebijakan terintegrasi di sini, jadi Bank Indonesia itu mengintegrasikan tiga pilar utama. Jadi ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu untuk menstabilkan harga. Nah, lalu ada kebijakan makroprudensial itu untuk stabilitas sistem keuangannya. Dan ada kebijakan sistem pembayaran itu untuk efisiensi transaksi. Ketiganya itu dijalankan secara sinergi dan terpadu. Lalu bagaimana peran strategis Bank Indonesia itu sendiri? Jadi sebagai otoritas tunggal, di mana Bank Indonesia memiliki independensi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter demi kepentingan perekonomian nasional. Nah, lalu bagaimana dengan instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia-nya? Nah, instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia-nya itu dilakukan dari eh, instrumen BI rate-nya, instrumen pasar terbukanya, lalu ada giro wajib minimum, dan imbauan moral. Kalau dari segi BI rate atau suku bunga kebijakan,
Nah, instrumen utamanya itu untuk mengarahkan ekspektasi inflasi, mengatur pertumbuhan kredit, dan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan melalui transmisi moneter. Nah, kalau dari segi operasi pasar terbukanya, bagaimana pengelolaan likuiditas perbankan melalui instrumen SRBI atau Surat Rupiah Bank Indonesia, SFSVBI dan SUVBI itu mempengaruhi suku bunga pasar uang. Nah, lalu kalau dari segi giro wajib minimum ya atau GWM-nya itu mengatur rasio cadangan wajib yang harus dipelihara oleh Bank Umum di Bank Indonesia sehingga mempengaruhi kapasitas ekspansi kredit banknya. Kalau imbauan moralnya itu bagaimana arahan dan komunikasi kebijakan kepada lembaga keuangan dan pelaku pasar dalam membentuk ekspektasi dan perilaku melalui sinyal kebijakan yang jelas dan konsisten. Nah, ini adalah tren pergerakan BI rate. Jadi ada grafik pergerakan BI rate yang mencerminkan respon daripada kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap dinamika inflasi domestik dan tekanan eksternal dari perekonomian global. Nah, jadi kenaikan dari suku bunga umum itu terjadi saat misalnya adanya tekanan inflasi yang meningkat atau nilai tukar yang melemah. Nah, sementara adanya pemangkasan itu dilakukan untuk mendorong daripada pertumbuhan ekonomi itu. Nah, jadi pola ini itu menggambarkan bagaimana instrumen utama kebijakan moneter itu digunakan secara antisipatif dan responsif. Terus ada teknik analisis kebijakan moneter. Teknik analisis kebijakan moneter ini dapat dianalisiskan dengan analisis kuantitatif dengan metode ARDL atau metode OLS. Apa itu metode ARDL? ARDL mungkin kamu kalau sudah belajar metopel, sudah belajar statistik atau ekonometrika itu kamu pernah mendengar metode ARDL, jadi Autoregressive Distribute Lag atau biasanya untuk menganalisis hubungan jangka pendek, hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi seperti misalnya inflasinya, suku bunganya, jumlah uang beredarnya, dilihat secara simultan. Nah, kalau metode OLS itu ordinary least square atau biasanya OLS itu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, seperti itu untuk menguji pengaruh variabel independen baik dari suku bunganya, jumlah uang beredarnya, di sini M2 itu jumlah uang beredar atau kurs terhadap variabel dependen inflasi dengan estimasi parameter yang efisien. Nah, terus bagaimana analisis kuantitatifnya? Kualitatifnya di sini eh, yang dilihat dari evaluasi naratif atau deskriptif tentang kondisi ekonomi global dan domestik yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh model-model statistik. Nah, itu mencakup daripada asesmen risiko, ekspektasi pelaku pasar, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. Nah, biasanya kedua pendekatan itu bersifat komplementer. Jadi ada analisis kuantitatif yang memberikan presesi numerik, sementara analisis kualitatif itu memberikan konteks dan narasi yang memperkaya interpretasi hasil modelnya. Nah, jadi ada studi kasus yang mempengaruhi suku bunga, uang beredar, dan kurs terhadap inflasi. Nah, ini berdasarkan penelitian ya yang dipublikasikan di jurnal Ekonomika 2018 sampai 2014. Itu dia menggunakan metode HRDL dan OLS. Dengan temuan atau hasil dari penelitiannya itu bahwa si suku bunga tadi itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Nah, kenaikan suku bunga itu secara konsisten mampu menekan laju inflasi melalui saluran kredit dan ekspektasi. Nah, lalu bagaimana dengan M2 atau jumlah uang beredarnya? Jadi, itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dalam konteks pengendalian likuiditas atau manajemen M2 yang ketat untuk mendukung stabilitas harga jangka menengah. Nah, kalau dari segi nilai tukarnya atau eh, exchange rate-nya itu menunjukkan bahwa eh, terjadinya pengaruh yang positif, namun tidak signifikan hasilnya secara statistik terhadap inflasi dalam periode tersebut. Nah, itu mengindikasikan bahwa ketahanan relatif terhadap imported inflation. Nah, jadi implikasi daripada kebijakan itu bahwa instrumen suku bunga dan pengendalian likuiditas pada jumlah uang beredar itu adalah kunci bahwa stabilitas harga di Indonesia
Sementara kalau misalnya dari koordinasi dengan kebijakan nilai tukarnya itu ternyata tetap diperlukan juga. Nah, lalu ada mekanisme transmisi suku bunga, jumlah uang beredar, dan kurs terhadap inflasi. Ini semua eh, mulai dari kursnya, jumlah uang beredarnya, BI rate-nya itu mempengaruhi daripada si inflasi. Jadi ada diagram alur di antara di atas yang mengilustrasikan bagaimana si ketiga variabel utama itu, suku bunga, kebijakan jumlah uang beredar, dan nilai tukar itu bekerja melalui berbagai saluran transmisi untuk mempengaruhi tingkat inflasi domestik secara keseluruhan. Nah, lalu di sini ada pemanfaatan data sekunder dalam analisis. Nah, jadi Bank Indonesia itu sendiri pun eh, punya statistik ekonomi dan keuangan Indonesia atau namanya SEKI. Dan juga ada laporan kebijakan moneter atau LKM itu sebagai sumber data primer kebijakan yang dapat kita lihat di dalam websitenya Bank Indonesia. Lalu di BPS sendiri, Badan Pusat Statistik itu ada data-data inflasi, ada data pertumbuhan ekonomi, ada data-data indeks harga konsumen, dan variabel-variabel lain itu yang berbagai indikator ekonomi makro real yang standarisasi secara nasional semua ada di dalam BPS. Lalu di Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan itu mereka punya data fiskal. Karena kan Kementerian Keuangan itu membuat regulasi kebijakan fiskal. Jadi ada data fiskalnya mulai dari APBN-nya, realisasi belanja pemerintah, dan posisi utang negara yang berinteraksi dengan kebijakan moneter secara siklus itu ada semua dalam web Kementerian Keuangan. Lalu ada LPS. LPS ini adalah lembaga penjamin simpanan, di mana dalam LPS itu ada data-data tingkat bunga penjamin, ada stabilitas perbankan, dan indikator kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Oke, lalu ada Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia atau SEKI. Nah, ini yang ada dalam Bank Indonesia. Jadi apa itu SEKI? Di sini adalah publikasi bulanan resmi. Jadi, SEKI itu diterbitkan di setiap bulan oleh Bank Indonesia sebagai referensi data ekonomi dan keuangan komprehensif yang terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi, di dalamnya itu ada cakupan sektor-sektor lengkap, empat sektor di mana ada sektor moneternya itu membahas tentang inflasinya, ada suku bunganya, ada jumlah uang beredarnya. Kalau dari keuangan pemerintahnya ada fiskalnya, ada realnya itu dari PDB-nya, produksinya, dan eksternalnya itu neraca pembayaran dan nilai tukar. Lalu ada standar metodologi internasional. Jadi di SEKI itu mengintegrasikan data primer Bank Indonesia dengan data sekunder dari lembaga lain yang menggunakan metodologi yang selaras dengan standar IMF dan lembaga internasional untuk komparabilitas global. Lalu ada portal SEKI atau akses data terpadu. Ya, ini adalah halaman SEKI itu sama seperti saya bilang di website Bank Indonesia, bi.go.id yang menyediakan akses terstruktur terhadap seluruh data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia. Kamu dapat searching data-data itu kalau misalnya kamu perlu untuk penelitian kamu pada tugas akhir. Nah, itu semua ada di situ, dapat diunduh dalam bentuk Excel ataupun PDF seperti itu. Nah, itu mulai dari eh, semuanya ada di situ ya. Mencakup ratusan-ratusan variabel ekonomi lah ya. Ada pokoknya di dalam portal SEKI-nya. Lalu ada laporan kebijakan moneter. Nah, laporan kebijakan moneter ini atau LKM ini publikasi biasanya yang 3 bulan sekali oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai dokumen komunikasi kebijakan moneter yang paling komprehensif. Jadi ada LKM Triwulan 4 2025, tinjauan kebijakan daripada moneter 2000, Februari 2025. Situ semua ada. Konten-konten utama LKM itu biasanya membahas tentang evaluasi kondisi moneter terkini, lalu ada asesmen ekonomi global dan domestik, juga ada perkiraan dan respon kebijakan. Lalu apa data-data kunci dari laporan kebijakan moneter? Nah, di sini biasanya 5,75% BI rate itu dipertahankan kalau itu sesuai dengan keputusan rapat Dewan Gubernur
untuk mempertahankan suku bunga kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Lalu ada target-target inflasi tahun 2000, inflasi 25 sampai 2026. Nah, biasanya penetapan sasaran inflasi dari 2,5% hingga lebih kurang 1% sebagai jangkar ekspektasi inflasi jangka menengah. Nah, lalu ada LKM. Nah, LKM itu adalah kebijakan likuiditas makroprudensial di mana adanya peningkatan efektivitas LKLM sebagai kebijakan makroprudensial yang pro pada pertumbuhan untuk mendorong intermediasi perbankan secara optimal. Seperti itu. Jadi itulah 3 prioritas utama untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi dan PDB-nya, atau PDB? Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi itu mencakup, komponen pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor impor, belanja pemerintah, terus, kalau dari segi lapangan usaha itu dilihat dari industri, pertaniannya, perdagangannya, dan jasanya. Nah, biasanya data-data ini itu adalah salah satu indikator kunci dari Bank Indonesia itu untuk merumuskan arah kebijakan moneter. Khususnya biasanya mempertimbangkan trade-off antara pertumbuhan dan stabilitas harga secara menyeluruh. Nah, bagaimana tantangan dan prospek daripada kebijakan moneter itu sendiri? Artinya dari tantangan ketidakpastian global itu pasti ya, dari stabilitas nilai tukarnya, terus bagaimana mendorong pertumbuhannya dan digitalisasi sistem pembayaran. Kalau dari ketidakpastian global itu dilihat dari divergensi ekonomi dunia, terutama misalnya antara negara Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Nah, itu biasanya menciptakan dampak rambatan terhadap pasar keuangan domestik, arus modal, dan nilai tukar rupiah yang biasanya itu memerlukan respon dari kebijakan yang adaptif. Lalu kalau dari stabilitas nilai tukar, nah itu dilihat dari upaya stabilitas rupiah yang dilakukan untuk melalui intervensi terukur di pasar valuta asing. Operasi pasar terbuka serta penerbitan instrumen SRBI untuk menarik aliran masuk modal asing. Nah, bagaimana mendorong pertumbuhan? Jadi kebijakan makroprudensial itu yang bersifat pro pertumbuhan dirancang untuk mendorong ekspansi kredit secara sehat tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, lalu digitalisasi sistem pembayaran. Nah, ini untuk memperluas akseptasi pembayaran digital dan memperkuat keandalan infrastruktur sistem pembayaran nasional yang mendukung inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi secara luas. Lalu ada dinamika nih aliran modal dan penguatan dolar. Jadi bagaimana sih aliran modal dan penguatan dolar Amerika Serikat itu? Jadi dilihat dari kebijakan moneternya, terutama kebijakan moneter dari si Fed di Amerika Serikat. Nah, itu menciptakan tekanan signifikan terhadap aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuklah kita, negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana penguatan dolar Amerika Serikat itu secara struktural itu meningkatkan tekanan depresiasi si rupiah tadi. Lalu biasanya itu mendorong juga capital outflow dari pasar obligasi dan saham domestik. Nah, jadi Bank Indonesia itu merespon dengan kombinasi kebijakan suku bunga dan intervensi pasar yang terukur untuk menjaga stabilitas finansial nasional. Lalu bagaimana studi kasus analisis inflasi pada periode 2002 sampai 2024. Jadi ada juga nih penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah itu menggunakan metode ARDL untuk menganalisis hubungan inflasi dengan suku bunga, jumlah uang beredar, dan kurs selama periode 2022 sampai 2024. Jadi kalau dari temuan secara jangka pendeknya bahwa si nilai tukar itu ternyata terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek. Nah, depresiasi rupiah secara langsung itu ternyata mendorong kenaikan harga impor yang dengan cepat ditransmisikan ke tingkat harga konsumen domestik. Nah, kalau dari jangka panjangnya, bahwa si suku bunga, jumlah uang beredar, dan kurs itu
secara statistik tidak signifikan secara individual dalam jangka pendek, namun secara bersama-sama tetap berkontribusi pada pembentukan inflasi. Nah, jadi ini juga hasilnya menentukan bahwa pentingnya koordinasi holistik antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal untuk stabilitas harga yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Lalu, ini bagaimana inflasi global itu versi harga komoditas ekspor Indonesia. Nah, jadi kalau dari tahun 2022 sampai 2023 dilihat dari lonjakan inflasi global. Nah, di sini dilihat kalau inflasi global yang tinggi pasca pandemik dan konflik geopolitik itu mendorong kenaikan harga pangan dan energi. Nah, itu memberikan tekanan import inflation terhadap Indonesia secara signifikan. Lalu kalau dari windfall komoditasnya itu di sisi lain, kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti misalnya batu bara, CPU, atau nikel itu memberikan windfall yang memperkuat neraca pembayaran dan menopang cadangan devisa nasional. Nah, lalu bagaimana menormalisasi 2024 kalau penurunan harga komoditas global di tahun 2024 itu memerlukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal di tengah tekanan fiskal dan dari berkurangnya penerimaan ekspor secara keseluruhan. Nah, ini adalah kesimpulan daripada teman kita kali ini, di mana eh, bagaimana menjaga stabilitas untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi haruslah dicermati ya kan, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan RDL misalnya, WLAS itu yang basic sederhananya, dan kualitatifnya. Lalu dari data sekundernya yang dilihat dari Bank Indonesia, BPS, dari Kemenq, Kementerian Keuangan, atau LPS-nya sendiri. Nah, sini adanya bauran kebijakan yang terintegrasi, mulai dari kebijakan moneternya, makroprudensialnya, dan fiskalnya. Itu untuk tujuannya adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, ya mungkin eh, apa, sedikit diskusi kita atau latihan soal masih sama seperti pertemuan sebelumnya yang saya sampaikan bahwa latihan-latihan soal ini dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan akhir di 16. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.